ada technical skill, ada cognitive skill, ada soft skill. Ya, jadi AI ini kita berbicara baru technical skill. Ya, kita perlu membangun untuk generasi muda kita budaya di perusahaan kita, budaya di keluarga kita terkait dengan aspek soft skill dan kognitifnya. Disitulah yang akan menjadi pembeda, Mas Agus. Ya, dia akan memiliki apa? Yang pertama itu integritas. Ya, mana yang AI, mana yang tidak. Ini hasil kerja saya loh. Ini AI itu kan dibangun dengan sebuah kesadaran, dengan mindset, dengan budaya. Jadi jangan biarkan technical skill ini sendiri, gitu ya. Responsibility, tanggung jawab itu kan soft skill. Keinginan untuk berkolaborasi itu kan soft skill. Bisa diajarkan nggak, Pak? Bisa diajarkan, dimulai dari rumah, di tempat kerja juga harus, gitu ya. Dan itu bisa dibangun. Saya kebetulan konsultannya SDM. Oke, ya. Saya juga belajar tentang human factors. Saya human factor spesialis. Nice. Itu hanya 2 di Indonesia. Ya, saya satu, ada teman satu lagi di Surabaya. Nah, jadi memang how to deal with people itu big challenge, apalagi how to deal with millennial and Gen Z, gitu ya. Tapi di situ tantangannya. Di situ tantangannya, dan menurut saya lebih membuat persaingan ini lebih menantang. Jadi tidak hanya berbicara technical things, gitu ya, tapi juga kita berbicara terkait tentang soft. Nah, yang sering saya sampaikan ke teman-teman di industri ini, kita bicara dengan industri. Ini ruang yang sebenarnya Indonesia itu bisa lebih maju. Di AI? Bukan, di aspek yang kedua. Yang technical skill dan soft skill. Soft skills Indonesia bisa lebih maju. Bisa lebih maju. Why? Ya. Ini bisa kontroversial teknik. Yes, ya. Why? Kita punya budaya gotong royong. Ya, kita punya budaya terlepas dari apa yang terlihat sekarang, tapi artinya kan DNA-nya kita gotong royong. Budaya Timur, ya. Menghormati orang, gitu ya. Ya, Mas Agus tinggal berapa tahun di Amerika? 3 tahun, kan bisa, ya. Ya, di sana lebih individualis lah. Individualis. Begitu kemudian orang tuanya udah tanda kutip tidak produktif, ya ditinggalkan. Saya 6 tahun, 5,5 tahun. Berapa tetangga yang kita kenal? Kita mencoba mau silaturahmi dengan tetangga, lu siapa, kata tetangga. Saya sering sampaikan, akan menjadi dahsyat buat generasi muda kita. Best practices kita ambil dari apapun itu, dari barat, dari mana, gitu ya, ditambah dengan local wisdom kita, local value kita. Dilocalize jadinya. Yes, ya, terutama yang soft skill, ya. Dan ternyata terlepas tadi saya nggak tahu ya, bicara terkait tentang malas dan seterusnya, di banyak tempat di luar negeri yang saya dengar adalah mereka mencari engineer dari Indonesia sekarang. Interesting. Benar. Saya baru pulang di salah satu negara luar negeri. Kami maunya Indonesia. Ini dalam konteks industrial engineering, tech engineering, anything? Anything. Ada yang beberapa perusahaan yang ingin membangun R&D-nya di Indonesia. Ya. Ini ada sesuatu yang memang menurut saya ada yang menarik bagi orang luar, itu adalah ini secara individu orang Indonesia. Nah, jadi ini yang harus kita bangkitkan, gitu ya. Terlepas tadi ada bahasanya apa tadi, prototype, stereotype seperti apa. Dan saya selalu percaya, gitu ya. Saya kasih contoh ya, terkait dengan apa yang sekarang saya lakukan di Menteri. 3 bulan sebelum Lebaran saya didemo oleh teman-teman ojol. Ya, teman ojol. Kemudian mereka minta THR. THR. Pak Menteri, kita minta THR. Ini udah sekian lama kami perjuangkan. Kemudian kita diskusi dengan aplikator, kata aplikator nggak bisa. Mitra. Karena mitra. Ya, nggak ada kewajiban dari kami. Terus saya sampaikan, budaya kita itu sebenarnya dari dulu tidak ada juga menunggu regulasi untuk ngasih THR ke orang, gitu ya. Bisa nggak kita bangun budaya yang kemudian, ya, ini adalah tali asih, ini kemudian adalah
bentuk terima kasih karena sudah mitra 1 tahun 2 tahun. Kan cuma memberikan sesuatu di sekali setahun kan. Benar. Dan alhamdulillah akhirnya bahkan Pak Presiden yang mengumumkan Benar. ya bonus hari raya. Itu kan nggak pernah terjadi di luar negeri gitu ya. Mungkin ya yang saya tahu karena yang kita kedepankan ini kan kekhasan local wisdomnya kita nih. Dan dengan begitu saya berpunya asumsi bahwa kalau hubungan kemitraan, anggaplah itu kemitraan, walau kami mengatakan ya harusnya ya bukan kemitraan yang satu pihak dengan ini, tapi kemitraan yang sejajar, yang sinergis, saling menghormati, gotong royong. Itu kan dahsyat. Luar biasa itu ya. Luar biasa. Dan saya kalau to be honest, kalau saya suruh ya mencari orang ketika pekerjaannya itu membutuhkan inovasi, membutuhkan kemudian lebih dominan soft skill-nya, dan saya sangat yakin orang Indonesia itu bisa.